Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang kali ini dalam segmen At Large. Indonesia menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Namun tentu ada mekanisme yang harus dijalani sebelum mengirimkan pasukan perdamaian. Selain itu ada beberapa kesiapan yang sudah dilakukan dan kita akan ulas hari ini. Ini dia pasukan perdamaian untuk Gaza. Pemirsa, ini pertama kali disampaikan ke publik melalui pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam Forum International Institute for Strategic Studies atau IISS di Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura. Kalau kita masih ingat, Prabowo Subianto mengatakan kami siap ketika dibutuhkan dan diminta PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan untuk menjaga dan mengawasi gencatan senjata. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto untuk menyatakan bagaimana sebenarnya kesiapan Indonesia dan keinginan negeri kita untuk mengirimkan yang namanya pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Kemudian hal ini disambut oleh pemerintah. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Retno Marsudi juga menyampaikan hal yang sama yang mengatakan bahwa saat ini semuanya sedang dikoordinasikan yang disebut sebagai peacekeeping operation. Tapi perlu di-highlight sekali lagi pemirsa, yang disampaikan adalah Menteri Pertahanan mengatakan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat dari PBB. Jadi ini adalah yang ditekankan sekali lagi oleh Retno Marsudi terkait dengan kesiapan pemerintah Indonesia yang ingin mengirimkan pasukan perdamaian menuju ke Gaza, Palestina. Tapi kalau seandainya punya keinginan dan ada kesiapan, kita lihat apa saja yang sebenarnya sudah dipersiapkan sejauh ini oleh tentara kita. Ini dia pemirsa, kesiapan bantuan Indonesia merujuk dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak TNI. Ini disampaikan oleh Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar tanggal 9 Juni 2024 mengatakan begini, Indonesia saat ini sebenarnya sudah siap. Ada beberapa yang disiapkan. Ada 2 kapal rumah sakit dalam KRI dan juga ada 1 rumah sakit lapangan untuk merawat pasien di Gaza. Kemudian jika seandainya case-nya adalah mengevakuasi dan juga membawa ke Indonesia untuk para korban yang ada di Gaza, Palestina, maka ada 2 yang sudah disiapkan. Ada RSPAD Gatot Subroto dan juga ada RS Pangsar Sudirman milik Kementerian Pertahanan. Ini tapi dengan catatan adalah dilakukan jika sudah ada mandat dari PBB. Dan selain sudah ada mandat dari PBB, berarti pada saat ini terjadi, artinya sudah terjadi gencatan senjata, barulah pasukan perdamaian dari Indonesia bisa dikirimkan menuju ke Gaza, Palestina. Nah pemirsa, kalau bicara soal pasukan perdamaian berarti ada formasi yang sudah disiapkan. Kita lihat formasi pasukan perdamaian untuk Gaza. Jadi yang diterjunkan yang namanya adalah Batalion Zeni. Apa tugas dan fungsinya? Nanti akan membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, tempat rehabilitasi. Karena kita tahu di sana kondisinya semua rusak akibat perang. Kemudian kalau dari TNI sendiri menyiapkan 1.394 personel untuk pasukan perdamaian. Dan yang terakhir adalah yang disampaikan oleh Jenderal TNI Agus Subianto bahwa terbuka kemungkinan dan juga peluang bahwa warga sipil, masyarakat sipil ini bisa bergabung ke dalam pasukan perdamaian tersebut. Tapi tentu dengan tugas-tugas dan fungsi yang memang bisa diselenggarakan atau dilakukan oleh warga sipil. Jadi ini perlu ada persiapan matang dan dilakukan setelah ada gencatan senjata dan juga di bawah mandat PBB. Dan juga ada koordinasi komunikasi yang terbuka dengan negara lain yang dilakukan oleh Jenderal TNI Agus Subianto untuk melakukan joint forces dengan beberapa negara lainnya. Selanjutnya pemirsa, kalau kita bicara soal pasukan perdamaian, ini bukanlah kali pertama Indonesia melakukan hal ini untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke negara yang memang membutuhkan atau sedang dalam kondisi berkonflik. Sudah ada dilakukan yang pertama sekali kita lihat, ini dilakukan pengiriman ke Mesir tanggal 8 Januari 1957. Dan ada puluhan kali pengiriman pasukan perdamaian. Ini hanya beberapa yang bisa saya kutip di sini, dikirimkan semenjak 1957 menuju ke Irak dan Kuwait pada 1992. Kemudian juga sempat ke Filipina, ke Kongo, Mozambik. Dan ini adalah mandat yang disampaikan dan diberikan amanah dari negara untuk semua pasukan TNI yang memang bertugas untuk menjadi pasukan perdamaian di daerah yang berkonflik. Jadi pemirsa, itu adalah apa yang disampaikan dari Prabowo Subianto terkait dengan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan bagaimana formasi yang sudah disiapkan. Tapi semuanya harus dilakukan jika memang sudah ada mandat dari PBB dan sudah dilakukan gencatan senjata di kawasan berkonflik antara Israel dan juga Palestina. Demikian At Large kita hari ini pemirsa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.